Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua masih bisa diberikan kesempatan dan kesehatan dalam melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma di dunia hingga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Dede Irawan, Eskom-I Emsos, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, saya Rifa Fadilah Ramadhani dari BKI 5C. Izin mempresentasikan proposal pelatihan yang telah saya buat. Adapun judul dari proposal yang saya buat adalah pelatihan calon guru bimbingan konseling di MA Al-Fadilah Garut. Di dalam proposal tersebut terdapat beberapa bahasan, diantaranya dasar pemikiran, nama kegiatan, tujuan kegiatan atau tujuan pelatihan, output kegiatan, peserta, instruktur dan pembimbing, materi pelatihan, metode pelatihan, media pelatihan, waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, bimbingan dan pengawasan, evaluasi dan tindak lanjut, tim pelaksana, alokasi anggaran, lain-lain, dan penutup. Pembahasan pertama mengenai dasar pemikiran. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu dari 3 komponen utama yang menjadi cakupan pendidikan. Menurut Permendikbud nomor 111 tahun 2014, bimbingan dan konseling merupakan suatu layanan bantuan yang diberikan kepada peserta didik, baik secara perorangan maupun secara kelompok, agar peserta didik itu dapat mandiri dan berkembang dengan optimal. Dalam hal ini, guru BK memberikan layanan yang berkaitan dengan pengarahan dalam pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir dengan tujuan memandirikan peserta didik. Untuk dapat mewujudkan semua itu, maka diperlukan pelatihan bagi calon guru bimbingan konseling. Pelatihan konselor merupakan salah satu cara untuk mendapatkan keterampilan konseling, karena bimbingan dan konseling di sekolah perlu dilaksanakan secara profesional oleh tenaga yang ahli dan terlatih. Dalam pelatihan ini, calon guru BK sebagai peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan tentang proses layanan konseling di sekolah, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sehingga peserta dapat menyajikan program bimbingan konseling secara tepat dan benar-benar siap, menyajikannya dengan benar dan mengevaluasi dengan tepat, sehingga peningkatan kualitas bimbingan konseling di sekolah dapat dilakukan. Pelatihan konselor merupakan salah satu cara untuk memperoleh keterampilan konseling, karena bimbingan dan konseling di sekolah perlu dilaksanakan secara profesional oleh tenaga yang ahli dan terlatih.
Dalam pelatihan ini, calon guru BK sebagai peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan tentang bimbingan konseling di sekolah, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Sehingga peserta dapat menyajikan program bimbingan konseling yang benar-benar siap, menyajikannya dengan tepat, dan mengevaluasi dengan benar, sehingga pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, nama kegiatan pelatihan. Nama kegiatan pelatihan ini adalah Pelatihan Calon Guru Bimbingan Konseling MA Al-Fadilah Garut. Tujuan pelatihan. Secara umum, pelatihan ini bertujuan untuk membina calon guru bimbingan konseling agar memiliki efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling di sekolah. Sedangkan secara khusus, tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan peserta tentang penyusunan dan pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah dan untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam pelaksanaan dan penyusunan program layanan bimbingan konseling di sekolah. Berkenaan dengan tujuan tersebut, maka pelatihan calon guru BK ini diarahkan pada pelaksanaan langkah-langkah penyusunan dan pelaksanaan program layanan bimbingan konseling di sekolah sebagai langkah awal untuk mempersiapkan diri menjadi guru BK yang benar-benar siap dan memiliki kemampuan yang memadai. Output kegiatan. Terdapat 3 output dari kegiatan ini, yaitu yang pertama, terkumpulnya rencana program layanan bimbingan konseling yang dipilih oleh peserta. Yang kedua, terkumpulnya makalah tiap submateri layanan bimbingan konseling. Dan yang ketiga, tersusunnya rencana program layanan bimbingan konseling sebagai bahan untuk melaksanakan layanan bimbingan konseling. Peserta pelatihan. Peserta pelatihan calon guru bimbingan konseling ini adalah para peserta yang telah lulus dari jurusan bimbingan konseling, Fakultas Keguruan dan Pendidikan, maupun yang telah lulus dari jurusan bimbingan konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Terdapat 10 peserta yang mengikuti pelatihan ini. Adapun nama-namanya adalah: yang pertama, Ibu Raisya Lutfiani Safariyah MPD. Yang kedua, Ibu Fika Hamidah SOSI. Yang ketiga, Ibu Arumdui Arianti SOS. Yang keempat, Ibu Yanti Hasanah SPD. Yang kelima, Ibu Heni Herawati SOSI. Yang keenam, Bapak Agum Ciptani Muhtar SPD. Yang ketujuh, Bapak Muhammad Naufal Iza Aldin SOSI. Yang kedelapan, Bapak Muhammad Rifki Arifin SOSI. Yang kesembilan, Bapak Mu'tazam Arash Al-Ghifari MPD. Dan yang kesepuluh, Bapak Ahsani Yusuf Ramadan SPD. Instruktur yang bertugas untuk memberikan materi dan pelatihan kepada para peserta adalah dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu Bapak Dr. Haji Khairul Azam MPD dan Ibu Dr. Nurlaili Khairiyah MPD. Materi pelatihan. Materi pelatihan calon guru BK MA Al-Fadilah terdiri dari 7 materi, yaitu materi pertama, identifikasi kasus, materi kedua, diagnosis, materi ketiga, prognosis, materi keempat, langkah pemberian bantuan, materi kelima, tindak lanjut, materi keenam, pendekatan, dan materi ketujuh, evaluasi program layanan bimbingan konseling. Materi pertama, identifikasi kasus. Materi ini disajikan untuk mengecek kemampuan peserta dalam mengidentifikasi kasus terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar. Peserta diminta untuk menerapkan prosedur dan langkah-langkah sistematis yang disebut dengan diagnostik kesulitan belajar dan cara memberikan bantuan pemecahannya. Materi 2, diagnosis. Materi ini disajikan untuk mengecek kemampuan peserta dalam mendiagnosis kesulitan belajar siswa serta menemukan latar belakang yang menjadi penyebab kesulitan. Peserta diminta untuk melaksanakan beberapa hal, diantaranya melaksanakan analisis dokumenter, melakukan wawancara, melaksanakan observasi, melaksanakan
pengukuran dengan teknik sosiometri, dan melakukan rapat petugas bimbingan dan konseling tentang masalah yang ditemuinya. Materi 3, prognosis. Materi ini disajikan untuk mengecek kemampuan peserta dalam menetapkan berbagai macam dan teknik pemberian bantuan yang sesuai dengan corak permasalahan siswa. Mulai dari menetapkan langkah-langkah yang perlu diambil, serta menetapkan teknik pemberian bantuan yang dapat dipergunakan sesuai dengan jenis, sifat, corak, dan latar belakang kesulitan siswa tersebut. Materi 4. Pemberian bantuan. Materi ini disajikan untuk mengetahui kemampuan peserta dalam memberikan bantuan kepada siswa yang bersangkutan agar siswa tersebut dapat mengatasi masalah kesulitan belajar yang dialaminya, sehingga mencapai hasil yang optimal dan bersikap menyesuaikan diri yang sehat. Peserta diminta untuk memilih salah satu dari 3 teknik, yaitu teknik remedial teaching, yang kedua melaksanakan konseling kepada siswa yang bersangkutan mengenai masalah belajarnya, dan yang ketiga melakukan pelimpahan atau referral kepada ahli lain di bidangnya. Materi 5. Tindak lanjut. Materi ini disajikan untuk mengetahui sejauh mana hasil pemberian bantuan yang diberikan kepada siswa untuk memperbaiki kegiatan belajarnya. Peserta diminta untuk melaksanakan psikotes atau wawancara, dan juga peserta diminta untuk melaksanakan analisis dokumen seperti hasil ulangan atau hasil tes, dan melakukan observasi atau pengamatan tentang sejauh mana perubahan tingkah laku siswa dalam kegiatan belajarnya. Materi 6. Pendekatan. Materi ini disajikan untuk mengetahui kemampuan peserta dalam melakukan pendekatan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Peserta diminta untuk melaksanakan beberapa hal, di antaranya membuat tabel setiap siswa untuk setiap bidang studi, dan mencari nilai rata-rata siswa dari setiap bidang studi, dan lain-lain. Materi 7. Evaluasi program layanan bimbingan konseling. Materi ini disajikan untuk mengetahui kemampuan peserta dalam melakukan evaluasi program layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada siswa, untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi program layanan bimbingan konseling yang telah dilakukan oleh peserta dalam kurun waktu tertentu. Pada tahap ini, peserta diminta untuk melaksanakan beberapa hal, di antaranya merumuskan masalah atau beberapa pertanyaan, mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpulan data, mengumpulkan data dan menganalisis data, dan yang terakhir melakukan tindak lanjut. Metode dan media pelatihan. Metode pelatihan calon guru BK ini yaitu diutamakan metode diskusi, simulasi, penugasan bertahap, dan bimbingan. Demikian juga diutamakan penelaahan terhadap tugas yang diberikan sesuai dengan materi yang diberikan. Sedangkan media yang digunakan dalam pelatihan calon guru BK ini yaitu infocus, whiteboard, spidol, kertas, dan lain-lain. Waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan. Waktu pelaksanaan pelatihan. Pelatihan ini berlangsung selama 4 bulan. Pada tiap minggu diadakan 2 kali pertemuan, dan untuk setiap harinya digunakan untuk pengerjaan tugas dan bimbingan. Sedangkan tempat pelatihan yaitu di MA Al-Fadilah Garut mempergunakan satu ruangan khusus, dan peserta disediakan meja dan kursi. Di samping itu juga mempergunakan ruangan bimbingan konseling atau ruang BK. Bimbingan dan pengawasan. Bimbingan dan pengawasan terhadap peserta dilakukan oleh pembimbing dalam setiap tahap kegiatan. Dalam kegiatan bimbingan, peserta berkewajiban untuk mengkonsultasikan dan melaporkan secara tertulis kemajuan pelatihan yang telah dilakukan oleh pembimbing. Evaluasi dan tindak lanjut. Untuk menentukan kualifikasi keberhasilan atau kelulusan peserta pelatihan, dilakukan penilaian oleh instruktur dan pembimbing. Sedangkan persyaratan keberhasilan didasarkan pada frekuensi kehadiran peserta dalam setiap kegiatan.
Peserta dinyatakan lulus apabila mencapai sekurang-kurangnya 75% kehadiran keseluruhan. Selain itu juga pengerjaan tugas-tugas yang diberikan serta keterampilan mempraktikkan akan menjadi bahan pertimbangan. Tim pelaksana dan alokasi anggaran. Tim pelaksana dari kegiatan pelatihan calon guru BK ini adalah MA Al-Fadilah Garut. Sedangkan alokasi anggarannya yaitu sebagai berikut. Biaya yang dibutuhkan untuk pelatihan ini sebesar 54 juta rupiah dan dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan berikut, yaitu untuk desain pengembangan 6 juta rupiah, untuk promosi 3 juta rupiah, untuk administrasi 3 juta rupiah, untuk material 5 juta rupiah, untuk fasilitas 8 juta rupiah, untuk fakultatif 8 juta rupiah, untuk peserta 13 juta rupiah, dan untuk evaluasi 2 juta rupiah, sehingga totalnya mencapai 54 juta rupiah. Sumber keuangan ini diperoleh dari dana pengembangan MA Al-Fadilah Garut. Lain-lain dan penutup. Hal-hal yang belum ditentukan pada desain pelatihan calon guru bimbingan konseling dapat diatur lebih lanjut. Demikianlah proposal ini dibuat dengan harapan semoga mencapai kegiatan yang optimal dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.